Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 131. Di jalan terpencil, gadis muda dan lelaki tua itu mendorong Xiao Yufei ke sudut. Tetapi ada formasi pedang emas yang melindungi Xiao Yufei di depannya, yang membuat kedua pria itu ragu-ragu. Sialan, apa-apaan ini? Gadis muda itu menunjukkan sedikit rasa jengkel. Ia mencoba menyerang formasi pedang emas itu, tetapi sia-sia. Setiap serangan akan dipantulkan, dan ia bahkan mungkin terluka jika tidak hati-hati. Orang tua di sebelahnya mengerutkan kening, tampak berpikir, dan setelah beberapa lama dia berkata, dia seharusnya memiliki senjata sihir pertahanan. Senjata pertahanan? Tanya gadis muda itu dengan heran. Ya, Sekte Yuxiao yang legendaris di dunia seni bela diri kuno pernah memiliki sekelompok praktisi yang mampu menyempurnakan senjata sihir pertahanan. Setelah ditahbiskan, orang-orang yang membawanya di tubuh mereka akan mampu melawan serangan dari luar dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi ini keterlaluan. Aku baru saja menyerang 7 atau 8 kali berturut-turut, mengerahkan seluruh kekuatanku, tapi semuanya berhasil diblok. Gadis muda itu pernah mendengar tentang senjata pertahanan sebelumnya, tetapi belum pernah melihat senjata pertahanan yang sebegitu menyimpangnya. Orang tua itu merenung dan berkata, memang agak aneh. Senjata sihir pertahanan yang dimilikinya berkelas tinggi. Pasti buatan seorang master. Senjata sihir pertahanan biasa hanya akan memicu efeknya 1 atau 2 kali, dan kerusakan yang dapat ditahannya terbatas. Senjata sihir pertahanan pada Xiao Yufei sangat efektif. Setelah panik, Xiao Yufei tanpa sadar menyentuh liontin giok di dadanya. Xiao Chen. Meskipun dia sangat gembira saat Xiao Chen memberinya liontin giok, dia pikir itu hanya hiasan biasa. Tanpa diduga, ternyata itu adalah senjata sihir pertahanan. Dengan benda itu di sana, sepertinya mereka berdua tidak akan bisa mendekatinya untuk sementara waktu. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada keduanya, apa yang kalian lakukan terhadap senior itu? Dia sangat khawatir dengan kondisi Fang He. Orang tua itu mendengar ini dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau sedang membicarakan semut yang tidak tahu batas kemampuannya sendiri? Tentu saja aku membunuhnya. Gadis muda di sebelahnya sedikit terkejut. Faktanya, orang yang baru saja memasuki alam bawaan itu benar-benar menahan serangan si tetua dan tidak mati, tetapi hanya pingsan. Sang tetua yakin akan statusnya dan mengikuti perintahnya tanpa mencoba membunuh orang itu lagi. Yang lebih tua pasti sengaja mencoba memprovokasi Xiao Yufei. Pikirnya dalam hati. Apa? Kau membunuhnya? Benar saja, setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Yufei berubah lagi dan lagi, menampakkan kemarahan dan rasa bersalah. Siapa kau? Beraninya kau membunuh orang sembarangan? Kenapa kau mencariku? Orang tua itu berkata dengan tenang, sudah kubilang, selama kau ikut dengan kami tidak akan pernah menyakitimu, dan kami akan memberitahumu alasannya. Tapi kalau kau terus melawan, aku khawatir orang lain akan mati karenamu. Xiao Yufei terdiam, tampak ragu-ragu. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah lagi, dan dia berkata dengan waspada, seorang ahli akan datang. Seorang ahli. Gadis muda itu terkejut. Di kota Laning saja, adakah orang yang dapat disebut guru oleh para tetua? Tak lama kemudian, 3 sosok berjalan ke arah mereka. Tidak lain adalah Deng Tiande, pemimpin sekte 10.000 racun, beserta putranya Jiang Mantian dan Jiang Shaoqiu. Aku tidak menyangka ada guru sepertimu di kota Laning. Deng Tiande menatap lelaki tua itu. Dia hanya merasakan fluktuasi aura yang kuat di dekatnya, jadi dia datang untuk melihatnya. Kami juga penasaran. Siapa namamu? Gadis muda itu mengepalkan tinjunya ke arah Deng Tiande. Dia tidak dapat mengetahui kekuatan Deng Tiande, tetapi dia mungkin sama kuatnya dengan yang lebih tua. Kita harus lebih sopan kepada orang-orang seperti itu. Tidak perlu menyinggung mereka. Deng Tiande hendak menjawab ketika Jiang Shaoqiu di sampingnya tiba-tiba berbisik, Senior Deng, wanita itu adalah saudara perempuan Xiao Chen. Mengikuti pandangan Jiang Shaoqiu, Deng Tiande memandang Xiao Yufei di sudut. Apa kamu yakin? Tentu saja, aku sangat yakin. Jiang Shaoqiu mengiyakan. Itu sempurna. Senyum sinis muncul di bibir Deng Tiande. Xiao Chen membunuh putranya dan menghancurkan sektenya, jadi dia juga ingin membuat Xiao Chen merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Tunggu. Kau tidak bisa menyentuh wanita ini. Kata gadis muda itu, yang berdiri di depan Deng Tiande. Mengapa? Tanya Deng Tiande dingin. Karena kami menemukannya lebih dulu. Kamu juga punya dendam padanya, dan kamu ingin membunuhnya juga. Tidak, kami ingin orang yang hidup. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita tidak berada di pihak yang sama. Aku hanya ingin dia mati. Teriak Deng Tiande dengan suara dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya di depan saya. Orang tua itu melangkah maju, memancarkan aura yang tak terduga. Namun, Deng Tiande tidak takut, bahkan sedikit merasa jijik. Ya, dalam sekejap mata, Deng Tiande dan lelaki tua itu menyerang hampir bersamaan, saling serang dengan telapak tangan. Ledakan.
Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan badai energi yang besar. Gadis muda itu baik-baik saja, dia hanya mundur beberapa langkah. Jiang Mantian dan putranya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka muntah darah dan terbang keluar. Ada tipu daya di baliknya. Deng Tiande mendengus dingin. Kamu juga tidak buruk, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kedua pria kuat itu sama-sama terkejut, tetapi mereka tampak bersaing satu sama lain, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mau menyerah. Datang lagi. Kedua pria itu melancarkan serangan lagi, bertukar lebih dari 10 jurus dalam waktu singkat. Terkadang mereka jatuh ke tanah, terkadang mereka terbang ke atap, dan pertarungan menjadi semakin sengit. Begitu saja, setengah jam berlalu dengan cepat. Keduanya masih tak terpisahkan, tak satu pun dari mereka yang kehilangan kendali. Berapa lama pertarungan ini akan berakhir? Gadis muda itu merasa sedikit kesal. Saya pikir itu adalah tugas yang mudah, tetapi akhirnya tertunda begitu lama. Hei, Jiang Mantian. Secara kebetulan, ada dua orang lagi yang datang ke sini. Salah satu dari mereka sangat tertarik pada pertarungan antara Deng Tiande dan putranya, sementara yang lain berlari ke Jiang Mantian dan putranya. Liu Zhengfeng, kenapa kamu ada di sini? Jiang Mantian terkejut. Senior itu bilang dia ingin mencari Tuan Xiao, jadi aku membawanya ke sini. Tapi di tengah jalan, dia melihat ada perkelahian di sini, jadi dia datang untuk melihatnya. Liu Zhengfeng menunjuk Singgang yang berdiri di sampingnya dan bertanya dengan ragu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Orang itu juga mencari Xiao Chen. Tanya Jiang Mantian dengan suara rendah. Yah, dia petarung terbaik di bawah Master Yixian. Dia tidak sebanding dengan orang seperti Fan Nansing. Kata Liu Zhengfeng serius. Apa yang dia inginkan dari Xiao Chen? Konon, Tuan Xiao menindas Nona Yao Xuan, dan Nona Yao Xuan memintanya untuk menghadapi Tuan Xiao. Bagus. Jiang Mantian dan Jiang Shaoqiu menunjukkan kegembiraan hampir pada saat yang bersamaan. Apa kabar? Liu Zhengfeng menatap ayah dan anak itu dengan aneh. Anak bermarga Xiao itu sudah terlalu lama merajalela, dan akhirnya ajalnya tiba. Hari ini, 3 Master Alam Yuan sejati yang kuat hadir. Jika dia berani muncul, dia pasti akan mati. Jiang Mantian telah memendam amarah sejak dia dipermalukan oleh Xiao Chen terakhir kali. Jadi ketika dia melihat Deng Tiande mengejar Fan Nansing, dia langsung menyerah dan menawarkan diri untuk membawanya ke kota Lanning untuk menemukan Xiao Chen. Liu Zhengfeng, kita biasanya sering berselisih paham, tapi kamu tentu tidak mau diganggu anak nakal. Bagaimana kalau kali ini kita bekerja sama dan menghadapi anak nakal itu bersama-sama? Ini, Liu Zhengfeng ragu-ragu. Walaupun dia membawa Singgang untuk mencari Xiao Chen, Singgang belum tentu akan membunuh Xiao Chen, jadi dia tidak berani mempunyai pikiran apapun dalam benaknya. Tapi sekarang usulan Jiang Mantian membuatnya bersemangat. Jika ketiga tokoh Tru Yuan Realm menyerang bersama untuk menghadapi Xiao Chen, sekuat apapun Xiao Chen, dia tidak akan mampu menghentikan mereka, bukan? Bab 132. Tetua, berhentilah berkelahi. Gadis muda itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan berteriak kepada lelaki tua di atap. Orang tua itu dan Deng Tiande telah bertarung begitu lama sehingga mereka berdua tahu keterbatasan mereka sendiri dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Terlebih lagi, mereka menemukan Singgang, pria kuat lainnya yang tidak lebih lemah dari mereka. Kalau kita terus-menerus bertengkar, dan ada yang memanfaatkan kita, itu tidak adil. Seolah-olah mereka telah mencapai kesepahaman diam-diam pada saat ini, keduanya mundur hampir bersamaan, mengakhiri pertempuran ini tanpa pemenang. Aku harus membunuhnya hari ini, kau tidak bisa menyelamatkannya. Teriak Deng Tiande. Penatua. Gadis muda itu berlari ke arah lelaki tua itu dan berbisik, kenapa repot-repot melawannya sekarang? Lebih baik biarkan dia menderita dulu. Orang tua itu kemudian teringat bahwa Xiao Yufei memiliki senjata sihir pertahanan. Jika mereka tidak bisa menghancurkannya, bagaimana Deng Tiande bisa menghancurkannya? Tidak mudah bagi Deng Tiande untuk membunuh Xiao Yufei. Biarkan dia mencobanya. Jika dia cukup beruntung untuk mematahkannya, tidak akan terlambat untuk merebut Xiao Yufei. Karena kau bersikeras melakukannya, silakan saja. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh kepada Deng Tiande. Akan lebih baik jika kau menemukan jawabannya. Deng Tiande tidak takut dengan konspirasi atau tipu daya dari keduanya, ia hanya ingin membunuh kerabat Xiao Chen untuk melampiaskan kebenciannya. Wanita, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja saudaramu yang kejam. Deng Tiande berjalan menuju Xiao Yufei selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, dia terbang dan memukul Xiao Yufei dengan telapak tangannya. Pergilah ke neraka. Serangan telapak tangan yang dahsyat, mencoba merenggut nyawamu. Pada saat kritis, liontin giok di tubuh Xiao Yufei memancarkan cahaya yang menyilaukan lagi. Formasi pedang emas muncul dengan megah, membentuk pertahanan mutlak yang tak terpatahkan, membentang di sekujur tubuh Xiao Yufei. Ledakan.
Deng Tiande menghantamkan telapak tangannya pada formasi pedang emas, yang terjalin dengan pusaran energi yang mendebarkan jantung. Berjalan-jalan sejenak. Kemudian, formasi pedang emas itu bagaikan pegas, memantulkan kembali kekuatan telapak tangan yang mendominasi. Apa? Ekspresi Deng Tiande berubah dan dia segera mundur beberapa kaki untuk menghindari cedera akibat kekuatan telapak tangannya sendiri. Kalian mau menipuku? Deng Tiande menatap lelaki tua dan gadis muda itu dengan marah. Gadis itu mengangkat bahu dan berkata, kamu tidak kompeten, jadi mengapa kamu menyalahkan kami? Mendengus. Deng Tiande mendengus dingin, menenangkan pikirannya, dan cepat bereaksi. Kekuatan lelaki tua itu hampir sama dengannya. Jika lelaki tua itu bisa menembus pertahanan senjata sihir di tubuh Xiao Yufei, dia pasti sudah membawa Xiao Yufei pergi sejak lama. Bagaimana mungkin mereka bisa berada di jalan buntu di sini? Kalian berdua, sebenarnya tidak sulit untuk menembus perlindungan gadis itu. Kata Singgang tiba-tiba saat ini. Beberapa orang menatap Singgang pada saat yang sama. Deng Tiande bertanya, siapa kamu? Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya ingin dengan tulus memberi kalian berdua sebuah metode. Ujar Singgang. Oh, ceritakan padaku, kata lelaki tua itu. Kalian berdua telah melihat bahwa senjata sihir pertahanan yang dimilikinya tidak sederhana dan dapat memantulkan kembali serangan seorang ahli alam Yuan sejati. Tapi pernahkah kalian memikirkan apa saja syarat agar senjata sihir pertahanan tersebut dapat mengaktifkan pertahanannya? Gadis muda itu berpikir sejenak dan berkata, ia mendeteksi bahwa pemegangnya sedang diserang dari luar. Benar sekali. Kata Singgang sambil tersenyum, senjata sihir pertahanan tidak akan diaktifkan begitu saja, kalau tidak, pemiliknya tidak akan bisa berinteraksi dengan orang lain, kan? Gadis muda itu tiba-tiba menyadari, kita semua adalah pejuang. Semakin kuat kita, semakin kita akan tertolak oleh senjata sihir pertahanan. Tapi jika itu orang biasa, gadis itu benar-benar pintar, dia langsung mengerti. Puji Singgang. Mendengar ini, Deng Tiande melirik ke arah Jiang Mantian dan Jiang Shaoqiu. Keduanya telah berlatih seni bela diri. Meskipun kekuatan mereka tidak tinggi, mereka tidak bisa mendekati Xiao Yufei jika mereka memiliki niat buruk. Lalu dia menatap Liu Zhengfeng lagi. Kamu tidak pernah berlatih bela diri. Liu Zhengfeng berkata dengan malu, saya ingin mempelajarinya sebelumnya, tetapi saya menyerah karena bakat saya yang kurang. Baiklah, pergilah dan rebut senjata ajaib itu darinya. Perintah Deng Tiande. Selama proses perampasan, meskipun Xiao Yufei melawan, itu hanyalah aksi dorong-dorongan dan perampasan antar manusia biasa. Selama Xiao Yufei tidak terluka parah, senjata sihir pertahanan tidak akan efektif. Ini, oke. Liu Zhengfeng tidak berani menentang perintah seorang ahli alam Zhenyuan, dan hanya bisa mengalah dan berjalan menuju Xiao Yufei. Jasmine, bersiaplah. Orang tua itu menatap gadis muda itu. Selama senjata sihir pertahanan Xiao Yufei hilang, mereka akan segera mengambil tindakan. Demikian pula, Deng Tiande juga menunggu dengan tenang, dengan niat membunuh yang tersembunyi di dalam hatinya. Sedangkan Singgang, dia tampak menikmati pertunjukan. Targetnya hanya Xiao Chen, dan dia tidak tertarik pada Xiao Yufei. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul bayangan keemasan di langit, datang dari jauh dan tiba dalam sekejap. Peng! Liu Zhengfeng hanya tersapu oleh sosok itu dan terlempar 5 atau 6 meter ke udara. Beruntungnya, saat terjatuh, ia membentur tong sampah di sebelahnya, kalau tidak, ia pasti mati. Namun meski begitu, ia masih menderita banyak patah tulang. Siapa? Tentu saja tidak ada seorang pun yang hadir peduli tentang hidup atau mati Liu Zhengfeng, semua perhatian terpusat pada sosok emas itu. Kecepatannya tadi sungguh aneh. Senior Deng, dia Xiao Chen. Dia dan Fan Nansing lah yang menghancurkan Sekte Wan Dumu. Jiang Mantian dan Jiang Shaoqiu keduanya tampak bersemangat. Entah mengapa, mereka merasakan ketakutan dalam hati mereka. Apakah pilihan hari ini benar-benar tepat? Mendengar ini, raut wajah Deng Tiande langsung berubah muram. Ia menatap sosok itu lekat-lekat, dan energi sejati di tubuhnya mulai mengembun. Singgang menunjukkan keraguan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda ini. Apakah perlu memprovokasi dia hanya karena perkataan Yao Xuan? Meskipun Xiao Yufei tidak terluka, ketakutan dan ketegangan di hatinya telah menyiksanya. Hingga saat ini, nafas yang familiar masih tercium, dan hatinya entah kenapa menjadi tenang. Xiao Chen. Xiao Yufei mengangkat kepalanya, menatap wajah yang dikenalnya begitu dekat, dan tidak dapat lagi menahan air matanya, lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Maaf. Xiao Chen memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut, merasa lega pada saat yang sama. Untungnya, saya tidak terlambat. Namun kemudian, kemarahan yang telah lama hilang muncul dari lubuk hatiku. Sejak dia mencapai tingkat kaisar abadi di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia benar-benar marah. Tetapi kali ini, dia tidak dapat menahannya. Aku tidak ingin menanggungnya. Aku tidak akan mentolerirnya.
Kamu istirahat saja dulu, kata Xiao Chen lembut kepada Xiao Yufei. Xiao Chen, mereka semua sangat kuat, kata Xiao Yufei cemas. Jangan khawatir, aku akan segera menanganinya. Xiao Chen menghibur Xiao Yufei, lalu melangkah maju beberapa langkah, menatap dingin ke arah semua orang yang hadir. Akhirnya, matanya tertuju pada Liu Zhengfeng yang baru saja merangkak keluar dari tong sampah. Tuan Xiao, saya. Liu Zhengfeng menyadari Xiao Chen tengah menatapnya, dan perasaan kematian tiba-tiba muncul dalam hatinya. Kau tidak jatuh dan mati, kan? Xiao Chen sangat marah dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Saat itu, ia bagaikan peri atau iblis, menggenggam alam semesta di tangannya dan memiliki kekuatan untuk menopang langit. Langit seakan merangkak di bawah amarahnya. Ledakan. Saat guntur bergemuruh, sambaran petir tebal merobek langit malam dan menyambar Liu Zhengfeng. Ledakan. Bagaimana tubuh manusia dapat menahan gemuruh guntur dari langit? Liu Zhengfeng bahkan tidak berteriak sedikit pun, dan tubuhnya hancur total. Bab 133. Saya masih ingat, belum lama ini Liu Zhengfeng masih menertawakan kebodohan Xia Mingfeng yang membuat Xiao Chen tersinggung dan menyebabkan dia dikeluarkan dari 5 keluarga kecil. Namun, mungkin sesaat sebelum kematiannya, dia menyadari bahwa dia bahkan lebih bodoh daripada Xia Mingfeng. Dia jelas tahu bahwa Xiao Chen tidak boleh diprovokasi, tetapi dia masih melakukan hal bodoh dan datang menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Dan bagi mereka yang hadir, momen itu tidak diragukan lagi mengejutkan. Hanya dengan sedikit mengangkat tangannya, ia memanggil guntur dari langit untuk membunuh Liu Zhengfeng. Sungguh metode yang luar biasa. Hanya orang abadi yang bisa melakukannya. Apakah dia abadi? Ah! Jiang Mantian dan Jiang Shaoqiu bersembunyi di belakang Deng Tiandai karena ketakutan, gemetar. Deng! Senior Deng, dia! Deng Tiandai menahan rasa takutnya dan berteriak, apa yang kalian perdebatkan? Kalian hanya menggunakan mantra untuk menggertak. Mantra. Singgang berpikir sejenak ketika mendengar ini. Sesungguhnya di dunia ini ada golongan petapa yang mampu memurnikan benda-benda sakti dan jimat. Senjata ajaib dapat menyerang dan bertahan. Jimat memiliki lebih banyak kegunaan, yaitu dapat memanggil angin, hujan, guntur dan kilat, serta mengusir roh jahat. Meskipun jumlah praktisi telah menurun drastis setelah kemunduran Sekte Yuxiao, bukan berarti tidak ada lagi. Ia pernah melihat orang-orang seperti ini sebelumnya ketika mengikuti Shen Yixian. Mereka melemparkan jimat, merapal mantra, dan menyebabkan munculnya guntur di kehampaan. Xiao Yufei memiliki senjata sihir pertahanan, jadi tidak mengherankan jika Xiao Chen memiliki jimat yang dapat menarik petir. Mungkin mereka, saudara-saudara itu, mengenal seorang pertapa yang sangat terampil. Penatua, bagaimana menurutmu? Tanya Jasmine kepada lelaki tua itu. Orang tua itu merenung dan berkata, aku tidak bisa melihat menembus kultivasinya. Sepertinya tidak ada fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Mungkin dia hanya menggertak untuk menakut-nakuti kita. Kau ingin menakutiku? Tidak semudah itu. Akan kubuat kau membayarnya dengan nyawamu. Deng Tiandai telah membangun kekuatannya sejak lama, dan sekarang dia melepaskannya dengan kekuatan tak terbatas. Segudang racun menggerogoti tulang. Serangan telapak tangan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan dalam sekejap mengguncang bumi, dan juga membawa gas hitam aneh. Di samping mereka, Singgang dan lelaki tua itu keduanya berubah warna dan tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk menghindari terinfeksi oleh gas beracun. Datang dan mati. Deng Tiandai berteriak keras, matanya merah dan ganas. Namun, Xiao Chen sangat tenang dan tidak mengatakan apapun. Melihat gerakan mematikan Deng Tiandai akan segera terjadi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia mendorong dengan telapak tangannya secara horizontal, dan kekuatannya menembus kehampaan. Di tengah tekanan udara yang mencengangkan, ia mencengkeram leher Deng Tiandai. Gerakan mematikan Deng Tiandai mengenainya, tetapi semuanya dipantulkan oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat melukainya sedikitpun. Apa? Adegan mengejutkan ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Jurus pamungkas Deng Tiandai begitu dahsyat hingga hampir mencapai batas alam Yuan sejati. Tetapi Xiao Chen mampu mengabaikan kekuatan ini dan mencengkeram leher Deng Tiandai. Kamu, apa tingkat kultivasimu? Deng Tiandai mencoba melawan, tetapi sama sekali tidak berhasil dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seorang anak muda bisa sekuat itu? Kau ingin tahu tingkat kultivasiku? Tentu. Xiao Chen mengucapkan dua kata dengan dingin. Kemudian, suatu kekuatan yang menakjubkan dan tak terlihat menyebar dari Xiao Chen sebagai pusatnya, tampaknya meliputi seluruh ruang. Dalam sekejap, bukan hanya Deng Tiandai, tetapi juga Singgang, Jasmine, dan lelaki tua itu merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepala mereka. Tangan dan kaki mereka terasa seberat ribuan pon, dan mereka tidak dapat bergerak. Adapun Jiang Mantian dan Jiang Shaoqiu, mereka terjatuh ke tanah, terengah-engah, dada mereka sesak dan panik, seakan-akan mereka akan mati lemas. Seni bela diri.
Arti sebenarnya dari seni bela diri. Pupil mata Deng Tiande menyusut tajam, dan tidak ada kata-kata atau ekspresi yang dapat mengungkapkan bahkan 1/10.000 dari rasa takut yang dirasakannya saat itu. Arti sebenarnya dari seni bela diri hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah mencapai alam bawaan tertinggi. Xiao Chen sesungguhnya adalah seorang Grandmaster alam bawaan tingkat keempat, alam Zhenwu. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan datang untuk membalas dendam pada seorang Grandmaster. Namun di seluruh Tiongkok, hanya 6 orang yang diketahui telah mencapai alam Zhenwu, dan tanpa terkecuali, mereka semua adalah guru senior yang bagaikan fosil hidup. Bagaimana dia bisa membayangkan seorang anak laki-laki yang berusia kurang dari 20 tahun dapat mencapai tingkat itu? Sekarang, bisakah kamu menutup matamu? Xiao Chen berkata dengan dingin. Belas kasihan. Sebelum Deng Tiande sempat mengucapkan kata, ampuni nyawaku, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari telapak tangan Xiao Chen. Ledakan. Leher Deng Tiande hancur, tubuhnya terpisah, dan dia meninggal di tempat. Setelah membunuh Liu Zhengfeng dan Deng Tiande, kemarahan Xiao Chen tidak mereda sama sekali, dan matanya menyapu ke arah Jiang Mantian dan Jiang Shaoqiu. Matanya terfokus, dan tekanan yang awalnya tersebar langsung terpusat pada mereka berdua. Mereka berdua hanya berada pada level kekuatan internal, bagaimana mereka bisa menahan tekanan Xiao Chen. Ledakan. Kedua pria itu meledak di tempat, tidak meninggalkan tubuh yang utuh. Tuan Xiao. Tuan Xiao, aku. Bukan, aku orangnya Tuan Muda Yixian. Singgang, seorang pria perkasa di alam Yuan sejati, begitu ketakutan hingga ia tak bisa bicara dengan jelas. Si sialan Yao Xuan itu benar-benar menipunya hingga menimbulkan masalah bagi seorang Grandmaster. Xiao Chen tetap diam dan berjalan menuju Singgang selangkah demi selangkah. Tiba-tiba sosoknya melintas dan melewati Singgang. Tidak seorang pun melihat apa yang diperbuatnya, seolah-olah dia hanya lewat saja. Tapi, kalau begitu, tertawa. Setetes darah menyembur keluar dari jantung Singgang. Bagaimana mungkin? Singgang menutupi dadanya dengan kedua tangannya, tetapi tidak mampu menghentikan lukanya agar tidak terbuka. Sepertinya ada energi pedang kecil yang mendatangkan malapetaka di hatinya, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tiba-tiba, energi pedang meledak dari dalam, seketika menghancurkan jantung dan anggota tubuhnya, lalu menembus tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Akhirnya, perlahan-lahan ia berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Singgang terjatuh lurus dan kaku ke tanah, tubuhnya penuh lubang, tidak ada satupun tempat yang utuh. Dan kalian? Xiao Chen berbalik dan menghadap lelaki tua dan Jasmine. Dia bisa menebak identitas Deng Tiande, yang menggunakan energi sejati hitam beracun dan memiliki hubungan dengan Sekte 10.000 racun. Dia berhati-hati saat menghancurkan Sekte Wandu, karena dari awal hingga akhir, hanya 3 tetua yang muncul dari Sekte Wandu, dan pemimpin Sekte tidak muncul. Dapat dimengerti jika Deng Tiande ingin membalas dendam padanya. Singgang mengaku sebagai Shen Yixian, jadi dia pasti ada hubungannya dengan Yao Xuan. Tujuan kunjungannya dapat ditebak secara kasar. Namun Xiao Chen tidak mengetahui detail kedua orang ini. Tuan Xiao, mohon maafkan kami. Kami tidak bermaksud menyakiti adikmu. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Xiao Chen terlalu menakutkan. Entah dia membunuh Deng Tiande atau Singgang, itu hampir merupakan masalah sepele. Kekuatannya hanya sebanding dengan Deng Tiande, dan dia tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan Xiao Chen. Menghadapi lelaki tua yang memohon belas kasihan, Xiao Chen tetap diam. Tetapi justru karena Xiao Chen tidak berbicara, lelaki tua itu menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ketika Singgang mengungkit Shen Yixian sebelumnya, Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung membunuhnya. Jasmine, lari. Orang tua itu berteriak pada Jasmine, lalu terbang ke langit sendirian, mencoba melarikan diri. Sebagai seorang teman, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk mengingatkannya. Dalam situasi saat ini, tentu saja, semua orang harus melarikan diri ketika terjadi bencana. Lebih tua, kekuatan Jasmine hanya berada di level kedua alam bawaan, jadi reaksinya tidak secepat itu dan dia tetap tertegun di tempatnya. Saat dia akhirnya bereaksi, kilatan cahaya pedang sudah mendekatinya. Tertawa, noda darah kecil muncul di antara leher. Dia membelalakan matanya karena terkejut dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia hanya bisa terjatuh ke tanah dengan lemah. Setelah membunuh Jasmine, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua yang berubah menjadi bayangan dan melarikan diri dengan cepat, sambil menyeringai menghina. Bisakah kamu pergi? Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari tempatnya. Bab 134. Di bawah tekanan kematian, lelaki tua itu tentu saja dengan panik mengerahkan energi sejatinya dan mengerahkan kecepatan ekstrim untuk melarikan diri. Namun, dia belum berlari jauh ketika dia merasakan kilatan di depan matanya dan sesosok tubuh berdiri di depannya. Turun. Xiao Chen menamparkan lelaki tua itu hingga jatuh dari udara. Lalu ia melayang turun di samping lelaki tua itu. Tuan Xiao, tolong ampuni nyawaku.
Aku hanya menjalankan perintahmu. Orang tua itu tahu ia tidak dapat melarikan diri, jadi ia hanya bisa menahan rasa sakit dan berlutut memohon belas kasihan. Kamu boleh datang dan membuat masalah untukku, tapi kamu tidak boleh mengejarnya. Xiao Chen berkata dengan dingin, meletakkan tangannya di kepala lelaki tua itu, dan dengan paksa menyerbu pikirannya dengan indera spiritualnya. Seni mencari jiwa. Jika orang lain, bahkan jika mereka telah menguasai teknik pencarian jiwa, akan butuh waktu lama sebelum mereka dapat menggunakannya. Karena sangat membebani jiwa dan menimbulkan kerugian tertentu bagi jiwa. Namun dengan jiwa Xiao Chen yang kuat, tidak banyak pantangan dan tidak menjadi masalah untuk menggunakannya sebanyak yang diinginkannya. Ekstraksi memori, Xiao Chen menyaring informasi yang tidak berguna dan menuliskan informasi yang berguna. Setelah beberapa menit, dia sadarkan diri dan menamparkan kepala lelaki tua itu hingga tewas. Aliansi darah lagi. Xiao Chen merenung. Belum lama ini, ingatan Yu Rentong diekstraksi dan diketahui bahwa kelompok mereka berasal dari sebuah organisasi bernama Aliansi Darah. Orang tua ini dan gadis bernama Jasmine juga berasal dari Aliansi Darah, tetapi mereka memiliki divisi kerja yang berbeda dan bertindak secara independen. Jika kita menelusurinya lebih jauh lagi, Deacon Kong yang muncul di rumah sejarawan di kota Guhai, kelompok pembunuh Jepang yang dibunuhnya malam itu, dan 2 orang bawaan dan 2 orang setengah langkah bawaan yang diundang oleh Huo Yuan untuk merawat Huo Lin, semuanya berasal dari Aliansi Darah. Blood Alliance adalah organisasi pembunuh internasional dengan cabang di hampir setiap wilayah di dunia, termasuk China. Aliansi Darah memiliki daftar darah, yang memberi peringkat dan derajat pembunuh berdasarkan kekuatan mereka. Tingkatan daftar darah dibagi menjadi 3 tingkatan, surga, bumi, dan manusia. Semua pembunuh daftar darah yang ditemui di masa lalu adalah pembunuh tingkat manusia. Pria tua yang ditembak mati oleh Xiao Chen adalah tetua dari cabang Tiongkok Aliansi Darah. Dia adalah pembunuh tingkat dasar dalam daftar darah dan berada di peringkat ke-9. Mengapa Aliansi Darah menargetkannya? Xiao Chen tampak berpikir. Orang-orang dari Aliansi Darah muncul di kota Lanning berulang kali, dan target mereka bukanlah dia, tetapi Xiao Yufei. Apakah ada rahasia tentang Xiao Yufei? Lupakan saja, kesampingkan saja untuk saat ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen berbalik kembali ke gang. Xiao Yufei masih bersembunyi di sudut dan tidak berani keluar, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar ketakutan. Xiao Chen berjalan mendekat dan berkata lembut, "Baiklah, tidak apa-apa, ayo pulang." "Xiao Chen, apakah kau membunuh mereka semua?" tanya Xiao Yufei. "Yah, sampah-sampah ini hanya akan merugikan masyarakat kalau disimpan, jadi bunuh saja," kata Xiao Chen ringan. Xiao Yufei sempat bingung harus berkata apa. Kejadian hari ini terlalu mengejutkan baginya. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat dan berkata pada Xiao Chen, "Xiao Chen, pergilah dan temui senior itu." "Siapa?" Xiao Chen tertegun. "Aku tidak mengenalnya, dia bilang kau memintanya untuk melindungiku." Meskipun lelaki tua itu berkata bahwa dia telah membunuh pria itu, Xiao Yufei masih memiliki secercah harapan di hatinya, berharap bahwa Xiao Chen punya cara untuk menyelamatkannya. Jika orang itu meninggal saat menyelamatkannya, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Fang dia. Xiao Chen baru ingat bahwa dia telah menginstruksikan Fang He untuk melindungi Xiao Yufei secara diam-diam. Namun Fang He baru saja melangkah ke alam bawaan, bagaimana dia bisa menghentikan orang kuat di alam ketiga alam bawaan? Dipimpin oleh Xiao Yufei, keduanya tiba di tempat kejadian awal. Namun, hanya ada Audi milik Xiao Yufei di tempat kejadian, dan tidak ada tanda-tanda Fang He. Mengapa dia tidak ada di sini? Xiao Yufei bertanya dengan cemas. Untung saja dia tidak ada di sini. Xiao Chen memeriksa jejak di sekitarnya dan menghela napas lega. Kalau tidak salah, Fang He seharusnya tidak mati, tapi hanya terluka parah dan melarikan diri. Benarkah? Xiao Yufei tidak melihat siapapun, jadi dia sedikit khawatir. "Jangan khawatir, aku akan menghubunginya dan memastikan kondisinya. Sekarang, ayo kita kembali dulu." Setelah kembali ke rumah, Xiao Chen meminta Xiao Yufei untuk pergi beristirahat dan mengambil kembali liontin giok itu. Liontin giok itu diserang berkali-kali malam ini dan agak rusak. Dia perlu memperbaikinya. Pada saat yang sama, dia menghubungi Peng Chao dan meminta Peng Chao untuk mencari Fang He. Keesokan harinya, Peng Chao membalas, mengatakan bahwa Fang He ada di rumah sakit, luka-lukanya serius dan ia perlu dirawat di rumah sakit. Xiao Chen dan Xiao Yufei pergi ke rumah sakit bersama untuk mengunjungi Fang He. Melihat Fang He baik-baik saja, Xiao Yufei akhirnya merasa tenang. Xiao Chen memberi Fang He sebotol pil permajaan dan juga berencana memberinya beberapa sumber daya untuk berkultivasi. Sejujurnya, Xiao Chen tidak pernah menyangka Fang He begitu setia. Mustahil bagi Fang He untuk tidak menyadari kekuatan lawan saat itu, tetapi dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk mengulur waktu bagi Xiao Yufei agar bisa melarikan diri. Untungnya, Fang He kembali mempraktikkan gelombang api terbakar 9 lapisan selama periode ini dan memahami esensinya,
Kalau tidak, dia pasti tidak akan mampu menahan jurus dari seorang ahli alam Yuan sejati. Bahkan jika itu hanya gerakan acak. Setelah menghibur Fang He, Xiao Chen mulai menghubungi keluarga Huo, memberitahu mereka tentang Liu Zhengfeng dan Jiang Mantian, dan meminta mereka untuk menangani akibatnya. Meskipun keluarga Huo belum mampu menggantikan keluarga Jiang dan keluarga Liu, mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Setelah itu, Fan Nansing bergegas ke kota Laning dari ibu kota provinsi setelah mendengar berita tersebut. Tuan, Anda sungguh tak terkalahkan. Bahkan pemimpin sekte 10.000 racun, Deng Tiande, bukanlah tandingan Anda. Fan Nansing sangat mengagumi Xiao Chen. Oke, berhentilah menyanjungku saat kau bertemu denganku. Xiao Chen memotongnya, meliriknya, dan berkata, apakah kau sudah mencapai alam Yuan sejati? Terima kasih atas 2 Yuan dan dari Anda, Tuan. Sayangnya, saya dikejar oleh Deng Tiande tepat setelah saya menerobos. Saya nyaris lolos dari maut. Fan Nansing tampak malu. Ia menerobos ke alam Yuan sejati dan merasa lebih dari 10 kali lipat lebih kuat. Saat itu, hatinya sedikit membuncah, dan ia memiliki rasa kepahlawanan yang tak tertandingi di dunia. Namun, segera setelah itu, Deng Tiande datang menyerangnya dan memukulinya dengan 3 gerakan, memaksanya melarikan diri karena malu. Sekarang, Deng Tiande dengan mudah dibunuh oleh Xiao Chen lagi. Dia menyadari bahwa meskipun dia berhasil mencapai alam Yuan sejati, dia masih sekecil semut di hadapan Xiao Chen. Tuan, inilah yang Anda minta saya cari beberapa waktu lalu, dan saya menemukan satu bagian secara tidak sengaja. Fan Nansing mengeluarkan batu hijau dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Fosfat guntur. Hati Xiao Chen tergerak. Meskipun dia telah memperoleh sepotong batu fosfor guntur dari keluarga Liang, dia tidak akan pernah memiliki terlalu banyak bahan langka ini. Xiao Chen menyimpan batu fosfor guntur dan berkata, aku akan mengambilnya. Aku juga butuh bantuanmu untuk hal lain. Tuan, jika Anda punya instruksi, katakan saja padaku. Aku ingin kau tinggal di kota Laning selama beberapa hari untuk melindungi seseorang. Fan Nansing tertegun dan bertanya, Tuan, apakah Anda akan keluar untuk melakukan sesuatu? Xiao Chen mengangguk. Tentu saja, orang yang perlu dilindungi Fan Nansing adalah Xiao Yufei. Dia mengetahui dari ingatan lelaki tua itu bahwa aliansi darah akan mengadakan pertemuan rahasia di Tiongkok baru-baru ini dan banyak pejabat tinggi akan hadir. Dia sudah muak dengan lalat-lalat yang mengganggu ini. Kali ini, dia akan mengambil inisiatif. Bab 135. Kabupaten Linyuan terletak di selatan Tiongkok. Kabupaten ini merupakan kabupaten kecil yang sangat terpencil dengan populasi yang jarang, ekonomi yang terbelakang, dan transportasi yang kurang memadai. Hari ini, sekelompok orang misterius tiba di sebuah kastil yang agak bobrok tetapi besar di Kabupaten Linyuan. Kelompok ini terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok adalah orang Tionghoa, dengan jumlah orang yang lebih banyak, sekitar 30 atau 40 orang. Kelompok lainnya terdiri dari sekitar selusin orang, termasuk beberapa orang Asia dan beberapa orang Eropa. Satu-satunya kesamaannya adalah bahwa semua orang terbungkus jubah hitam, bersembunyi dalam kegelapan, seolah-olah takut dikenali. Penatuamu, ini Tuan Smith yang dikirim oleh atasan. Setelah diperkenalkan oleh seorang petugas, perwakilan asing dan perwakilan Tiongkok berjabat tangan sebagai tanda penghormatan dan etika. Halo, Tuan Smith. Pemimpin kami akhir-akhir ini sibuk dan tidak bisa menemani Anda, jadi beliau secara khusus meminta saya untuk datang dan menyambut Anda semua. Kata tetuamu dengan hormat. Smith mengangguk dan berkata dalam bahasa Mandarinnya yang tidak terlalu fasih, tidak apa-apa, setelah rapat, kamu tinggal sampaikan isinya kepada pemimpin aliansi Zuo. Baiklah, saya pasti akan menyampaikannya. Baiklah, semuanya silakan duduk, rapat akan segera dimulai. Semua orang duduk mengelilingi meja persegi panjang. Agak ramai, tapi tak ada yang peduli. Pertama-tama, tetuamu, saya mendapat kabar dari atas bahwa misi Anda baru-baru ini sangat tidak memuaskan dan Anda telah menderita kerugian besar. Smith, yang berwajah Eropa, mendorong kacamatanya dan bertanya dengan sopan. Penatuamu menghela napas dan berkata, memang, cabang Huaxia kita telah membuat banyak kesalahan akhir-akhir ini. Kita telah gagal memenuhi harapan atasan kita. Saya sungguh malu. Smith tidak menyalahkannya, dan berkata dengan tenang, apakah penatuamu bersedia melaporkan situasi dasarnya terlebih dahulu? Bagus. Penatuamu memilah pikirannya dan berkata, pada tanggal 6 Oktober tahun ini, Deacon Kong, yang bertanggung jawab memenangkan hati keluarga Si di kota Guhai, dibunuh, dan keluarga Si pun musnah bersama seluruh anggota keluarga. Setelah kata-kata itu diucapkan, banyak orang yang hadir terdiam. Karena kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu, semua orang yang dapat menghadiri pertemuan tersebut telah mendengarnya sampai batas tertentu. Aliansi darah mengalami masa sulit berkembang di Tiongkok. Sangat sulit untuk memenangkan hati sebuah keluarga dan butuh banyak usaha. Namun, Deacon Kong dan keluarga Si terbunuh dalam semalam,
dan bisnis mereka yang telah berjalan selama bertahun-tahun pun hancur. Sungguh disayangkan. Penatuamu melanjutkan, kemudian cabang kami mengirim 3 ahli ke Provinsi Jiangnan untuk menyelidiki, tetapi mereka terlibat dalam insiden keluarga Huo dan 3 di antaranya meninggal. Keluarga Huo. Smith mengerutkan kening. Ya, saat itu, karena grup elang Tiongkok ikut campur dalam insiden keluarga Si, 3 orang yang kami kirim tidak berani bertindak gegabah, sehingga mereka tinggal di ibu kota provinsi selama beberapa hari. Kebetulan sekali saya menerima pekerjaan dari Huo Yuan dari keluarga Huo dan membantunya membunuh seseorang. Tapi siapa sangka kekuatan pihak lain ternyata di luar dugaan kami, yang mengakibatkan kematian 3 orang. Mendengar ini, Smith tak kuasa menahan diri untuk menegurnya, Penatuamu, bisnis kita sangat berisiko. Kita perlu mengendalikan dan menganalisis informasi musuh dengan cermat sebelum bertindak. Kau seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu. Yang Tuan Smith ajarkan kepada kita adalah bahwa kita memang kurang pertimbangan dan membuat pengaturan yang tidak memadai dalam masalah ini. Tetuamu mengakui kesalahannya dengan tulus. Lalu apa lagi? Tanya Smith. 2 lainnya adalah saudara Yu Rentong dan Yu Tianyai. Mereka bergabung dengan aliansi darah untuk membalas dendam, dan pemimpin aliansi Zuo juga berjanji akan mengirim seseorang untuk membantu mereka segera setelah waktunya tiba. Tetuamu mendesah. Baru 6 hari yang lalu, atas izin pimpinan, mereka membawa 5 ahli dari organisasi ke keluarga Liang di Jiangbei. Namun, mereka mengalami kecelakaan dan kedua bersaudara itu meninggal bersama-sama. Apa? Yu Rentong dan Yu Tianyai sudah meninggal. Seru beberapa orang, mungkin karena mereka tidak menerima berita ini sebelumnya. Kedua saudara ini bukan orang biasa. Mereka telah bergabung dengan organisasi selama puluhan tahun dan telah memberikan kontribusi besar bagi organisasi. Mereka adalah anggota sejati yang tangguh. Terlebih lagi, dari segi kekuatan, mereka berada di peringkat 20 teratas di antara pembunuh tingkat bumi dalam daftar darah. Siapa yang bisa membunuh mereka dengan mudah? Tetuamu, aku ingat Luo Qing juga pergi bersama saudara-saudara Yu Rentong. Bagaimana mungkin barisan sebesar itu bisa gagal melawan keluarga Liang? Tanya seseorang. Bukan hanya Luo Qing, bahkan pemimpin aliansi pun ada di sana saat itu. Kata tetuamu dengan terkejut. Apa? Pemimpinnya juga ada di sini. Bagaimana mungkin pemimpinnya hanya melihat Yu Rentong dan yang lainnya mati? Tetuamu berkata, saat itu, Luo Qing dipukuli dan terluka parah. Pemimpin memerintahkan yang lain untuk melindungi Luo Qing dan mundur, yang sama saja dengan menyerahkan mereka berdua. Semua orang saling berpandangan dengan terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian mereka tiba-tiba mengerti. Pemimpin aliansi tentu saja lebih menghargai Luo Qing daripada Yu Rentong dan Yu Tianyai. Lagi pula, Luo Qing adalah talenta papan atas dengan kekuatan 10 besar dalam daftar dan memiliki potensi tak terbatas. Tetapi apakah ada ahli di keluarga Liang yang dapat melukai Luo Qing dengan serius? Apapun yang terjadi, kehilangan 2 anggota tingkat bumi merupakan pukulan telak bagi organisasi. Kata Smith dengan ekspresi muram. Kami akan menerima hukuman apapun dari atas dan menyampaikan permintaan maaf kami. Kata tetuamu. Smith mengetuk meja dan berkata, baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Di mana wanita yang kau tangkap? Penatua Yun dan Diakon Jasmine pergi ke kota Lanning bersama-sama. Belum ada kabar, tapi jangan khawatir, Tuan Smith. Penatua Yun akan bertindak sendiri dan pasti akan menangkap orang itu. Tetuamu penuh percaya diri kali ini. Penatua Yun menduduki peringkat ke-9 dalam kekuatan di antara para pembunuh tingkat bumi dalam daftar darah, dan merupakan salah satu master terbaik di seluruh wilayah Tiongkok. Adapun Xiao Yufei, dia telah menyelidikinya dan menemukan bahwa dia tidak memiliki latar belakang dan bukanlah seorang pejuang, jadi tidak sulit untuk menangkapnya. Yah, apapun yang terjadi, kita harus menangkap orang itu sesegera mungkin. Para petinggi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kata Smith serius. Tetuamu tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu-ragu, Xiao Yufei hanyalah wanita biasa. Apa gunanya menangkapnya? Mengapa para petinggi begitu gugup? Mana mungkin aku tahu? Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya perlu mengikuti perintah. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu kabar dari Tetua Yun. Tidak perlu menunggu, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba, dengan suara dingin, sesosok tubuh yang sombong turun dari jendela atap. Langkahkan kaki Anda perlahan-lahan dan berdirilah dengan kokoh di atas meja. Mengenakan pakaian putih bersih, perawakan ramping dan ekspresi dingin yang memperlihatkan niat membunuh yang mengerikan, dia tampak seperti dewa kematian yang sedang bangkit. Auranya sendiri sudah cukup mengerikan. Siapa? Tetuamu berteriak keras, dan yang lainnya juga menunjukkan kewaspadaan. Namun, dewa kematian tidak menjawab. Ia malah melirik dan menatap Smith. Dia seharusnya menjadi orang yang memiliki status tertinggi di antara kalian, kan? Begitu kata-kata itu terucap, sosok itu melayang pergi, seolah-olah waktu dan ruang telah terhenti, bagaikan mimpi. Tertawa. Cahaya pedang yang menakjubkan menyambar.
Saat Smith tertegun, kepalanya terlepas dari tubuhnya dan menggelinding ke meja. Tuan Smith. Semua orang yang hadir merasa ngeri, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Meskipun Smith tidak kuat, dia adalah utusan yang dikirim oleh atasan. Dia meninggal di sini dan segalanya menjadi masalah besar. Kau mencari kematian. Tetuamu menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya dipenuhi energi batin, dan menatap Xiao Chen dengan saksama. Itu momentum yang hebat, tapi itu tidak cukup untuk Anda sendiri. Mata Xiao Chen dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya, ayo berkumpul. Aku tidak akan memberi kalian kesempatan kali ini. Bab 136. Sungguh sombong. Ini adalah suara yang bergema dalam pikiran semua orang yang hadir pada saat yang sama. Xiao Chen menerobos masuk ke pertemuan aliansi darah mereka sendirian, membunuh utusan Smith, dan mengancam akan menyerang semua orang yang hadir bersama-sama. Apakah dia bermaksud menghancurkan mereka semua sendirian? Bahkan musuh bebuyutan aliansi darah, kelompok Lang Tiongkok, tidak berani membuat klaim sebesar itu, jadi apa yang dimiliki anak muda yang berusia kurang dari 20 tahun ini? Karena kau mencari kematian, kami tidak akan sopan. Bunuh dia. Tetuamu memiliki prestise tertinggi. Ia mengangkat tangannya dan memimpin serangan ke arah Xiao Chen. Namun, begitu dia mendekat, dia melihat Xiao Chen mendorong telapak tangannya ke samping, dan tekanan udara yang mengerikan itu terjalin menjadi seekor naga raksasa, menyerang tetuamu secara langsung. Ledakan. Tetuamu telah mencapai alam Yuan sejati, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung meledak mati di tempat. Gerakan ini saja mengejutkan seluruh penonton. Mereka yang bersiap mengepung Xiao Chen bersama-sama semuanya berhenti dan tidak berani bergerak maju. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh tetuamu dengan satu gerakan. Banyak sekali orang yang menelan ludah mereka, tenggorokan mereka bergulung, dan mereka ketakutan. Meskipun tetuamu tidak dapat dikatakan sebagai orang terkuat yang hadir, dia tetaplah orang yang kuat di alam Yuan sejati. Apa artinya bisa membunuh tetuamu dengan satu gerakan? Mungkinkah dia seorang master hebat dari alam bela diri sejati? Seseorang mempunyai ide konyol dalam pikirannya. Hanya ada 6 guru besar di alam keempat alam bawaan, alam Zhenwu, di seluruh Tiongkok, dan keenamnya merupakan senior yang terkenal di dunia. Di antara generasi muda, bahkan 3 monster teratas dalam daftar tidak akan pernah mampu melangkah ke ranah keempat bawaan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang muncul entah dari mana menjadi pria kuat di level itu? Jangan takut, semuanya. Tetuamu baru saja meremehkan musuh dan disergap. Kita banyak sekali, apa kita masih takut pada satu orang saja? Seseorang berbicara untuk menenangkan orang-orang. Jika Xiao Chen sudah disangkal sebagai Grandmaster alam bela diri sejati, apa yang perlu ditakutkan? Benar sekali, ayo serang bersama. Semua master yang hadir mengerahkan energi sejatinya bersama-sama dan menampilkan keterampilan khusus mereka. Kekuatan telapak tangan, kekuatan tinju, kekuatan pedang, kekuatan pisau. Energi panas dan ganas berkumpul bersama, dan tampaknya bahkan ruang pun terdistorsi, membentuk badai besar. Sangat bagus. Xiao Chen hanya mencibir, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tiba-tiba, ia terlihat berlatih Huangji Huaxian Jue, jari-jarinya bersinar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan spiritual mengalir, menggambar lingkaran dari udara tipis. Korbankan kekuatan supranaturalku, surga tidak adil. Dalam sekejap, seolah-olah waktu dan ruang musnah, dan pusaran lubang hitam besar muncul, menelan semua keterampilan khusus setiap orang yang hadir. Apa? Jika Xiao Chen telah membunuh tetuamu dengan satu gerakan sebelumnya, itu hanya akan mengejutkan orang-orang yang hadir. Jadi sekarang gerakan Xiao Chen benar-benar mengerikan. Kekuatan supranatural adalah sesuatu yang jauh melampaui seni bela diri. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan supranatural adalah sarana bagi mereka yang abadi. Kembalikan padaku. Dengan teriakan yang dalam, lubang hitam itu berbalik, dan semua kekuatan yang dikumpulkan semua orang untuk menyerang Xiao Chen dipantulkan kembali. Peng! Pemandangan yang spektakuler. 40 atau 50 orang di aula itu semuanya terlempar keluar dalam sekejap, jatuh ke tanah dan muntah darah. Kekuatan macam apa ini? Apakah dia benar-benar seorang Grandmaster? Dia bukan Grandmaster, dia lebih kuat dari Grandmaster, tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Lari, lari. Mereka yang dapat menghadiri pertemuan ini pasti memegang posisi penting atau sangat berkuasa. Situasi seperti apa yang belum pernah mereka lihat. Namun saat ini, mereka tidak dapat menahan gemetar. Xiao Chen jelas tidak bercanda, dia benar-benar ingin membunuh mereka semua. Melarikan diri, itulah satu-satunya pikiran mereka saat itu. Namun, Xiao Chen datang ke sini untuk membunuh, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Kendao Zhenwu, segel pedang Xuantian. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan segel pedang raksasa muncul, yang kemudian terbelah menjadi segel pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segel-segel itu terjalin di udara, membentuk jaring pedang yang mengerikan, menyelimuti seluruh aliansi darah. Tidak, jangan.
Beberapa orang berteriak ketakutan dan bangkit untuk mencoba menerobos pengepungan. Tapi itu tak berguna. Di bawah naungan jaring pedang, siapapun yang bergerak akan langsung dibunuh oleh energi pedang emas. Di luar kastil kuno, puluhan sosok terus bergerak bola-balik di tengah hutan yang gelap. Mereka lincah, tanpa suara, dan formasi mereka rapi, tampak sangat terlatih. Orang-orang ini secara bertahap membentuk serangan penjepit dan mengepung seluruh kastil, tidak meninggalkan titik buta. Pemimpin tim, pengaturan di semua arah telah selesai. Nah, misi kalian kali ini adalah menjaga berbagai pintu masuk dan membersihkan sisa-sisa pasukan yang kalah. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Ya, pemimpin tim Elang Zhang Chaiwei mengangguk, lalu berjalan kembali dan tiba di tempat gelap. Di sini, ada seorang lelaki tua berjubah panjang dengan penampilan Tao, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit berbintang. Zhang Chaiwei menghampiri, membungkuk hormat kepada lelaki tua itu, dan berkata, "Senior Gu, orang-orangku sudah diatur. Aku serahkan semuanya padamu." Tanggung jawab Eagle Group adalah melindungi stabilitas nasional dan membatasi perilaku prajurit dan beberapa orang dengan kemampuan khusus. Terutama alien yang memiliki kemampuan khusus. Aliansi Darah adalah kekuatan asing paling merajalela akhir-akhir ini. Mereka terang-terangan merekrut anggota, menyesatkan orang, membangun basis, dan secara serius merusak stabilitas sosial. Eagle Group belum mengambil tindakan terhadap Blood Alliance, hanya menunggu kesempatan. 3 hari yang lalu, ketika Zhang Chaiwei menerima informasi bahwa akan ada pertemuan aliansi darah tingkat tinggi di sini malam ini, dia tahu waktunya telah tiba. Oleh karena itu, ia secara khusus mengundang Gu Qingshan, salah seorang dari 6 master alam bela diri sejati terhebat saat itu, untuk membantunya, guna memusnahkan pengaruh aliansi darah di Tiongkok. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji untuk membantumu, aku tidak akan mengecewakanmu. Gu Qingshan memancarkan aura yang tak terduga dan mendengus dingin. Bagaimana mungkin Tiongkok yang agung digulingkan oleh segelintir antek dan sampah? Aku sudah lama membenci orang-orang ini, dan hari ini aku akan menjadikan mereka sebagai tumbal bagi seni bela diriku. Dengan bantuan senior Gu, orang-orang di dalam itu hanyalah ayam dan anjing, dan mereka rentan. Zhang Chaiwei sangat bersemangat. Grandmaster dari alam Zhenwu, yang berada pada tingkat keempat alam Xiantian, merupakan seorang pendekar puncak yang telah memahami makna sejati dari seni bela diri. Saya cukup beruntung melihatnya mengambil tindakan hari ini, dan saya tidak menyesali apapun dalam hidup ini. Tetapi pada saat ini, Gu Qingshan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresi keringnya sedikit berubah. Ada yang salah. Zhang Chaiwei bertanya dengan bingung, ada apa? Gu Qingshan tidak menjawab dan berjalan maju dengan cepat. Zhang Chaiwei bergegas menyusul. Pada saat ini, gerbang istana terbuka, dan sesosok tubuh kurus berjalan keluar perlahan seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Mengapa ada anak laki-laki muda? Zhang Chaiwei menatap sosok itu dengan tatapan bingung. Xiao Chen berhenti dan melihat sekeliling. Sekalipun orang-orang itu bersembunyi dengan sangat baik, bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari matanya? Apakah kamu juga anggota aliansi darah? Xiao Chen bertanya dengan dingin. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Kami adalah Elang Tiongkok, anak muda. Kau tak punya tempat untuk melarikan diri, jadi menyerah saja. Teriak Zhang Chaiwei. Tidak peduli mengapa Xiao Chen muncul di sini, dia sangat curiga. Operasi ini sangat penting. Lebih baik menangkap mereka terlebih dahulu daripada membiarkan mereka pergi. Elang Tiongkok, tim Elang. Mendengar ini, Xiao Chen merenung sejenak. Ini organisasi nasional, dan seharusnya ada di sini untuk mengepung dan menekan aliansi darah. Tidak perlu ada persinggungan dengan mereka. Sambil memikirkan hal ini, dia melompat berdiri dan hendak pergi. Kecepatannya sungguh cepat, dia jelas bukan orang biasa. Gu Qingshan adalah yang pertama bereaksi. Ia melompat ke udara dan mengejar Xiao Chen. Mau kemana? Tinggallah di sini untukku. Candaan. Bagaimana mungkin Gu Qingshan, yang secara pribadi telah turun tangan untuk mengambil tindakan, membiarkan seorang anak muda lolos begitu saja dari hadapannya. Namun, pada saat ini, energi pedang besar yang tak tertandingi datang dari langit. Gu Qingshan tanpa sadar mendesak energi sejatinya untuk melawan, tetapi dia merasakan kekuatannya melemah 3 poin, dan dipaksa kembali ke tanah oleh energi pedang, dengan kakinya terbenam dalam ke tanah. Bagaimana mungkin? Gu Qingshan dipenuhi rasa ngeri. Dia sebenarnya tidak bisa menghalangi energi pedang ini. Di atas kehampaan, Xiao Chen, berpakaian putih, berdiri dengan dingin seperti seorang abadi. Jika kau mengikutiku lagi, aku akan membunuhmu. Setelah meninggalkan kata-kata yang mengejutkan ini, dia terbang dan menghilang di langit malam dalam sekejap mata. Bab 137. Gu Qingshan berdiri di sana dengan linglung, berpikir berulang-ulang tentang kata-kata yang ditinggalkan Xiao Chen. Jika kau mengikutiku lagi, aku akan membunuhmu. Ia mengucapkannya dengan sangat enteng, seakan-akan ia seekor semut kecil yang dapat dibunuh kapan saja hanya dengan lambaian tangan. Kalau saja waktu itu tiba,
atau kalau ada orang lain yang berani mengatakan hal itu, dia pasti akan murka dan kehilangan kesabarannya saat itu juga. Tetapi Xiao Chen baru saja mengatakan ini, dia tidak dapat membantahnya, dan dia tidak merasa marah sama sekali. Ya, hanya ketakutan yang mendalam. Apakah kekuatannya melebihi kekuatanku? Gu Qingshan bertanya pada dirinya sendiri, dan untuk pertama kali dalam hidupnya dia meragukan kemampuannya sendiri. Senior Gu, Zhang Chaiwei bahkan lebih terkejut. Apa yang baru saja dia lihat? Gu Qingshan, salah satu dari 6 guru besar Tiongkok, benar-benar dipaksa mundur oleh pedang pemuda itu, dan bahkan lebih terkejut dengan kata-kata pemuda itu, dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Senior Gu, jangan khawatir. Kamu hanya ceroboh tadi. Hanya itu yang bisa dilakukan Zhang Chaiwei untuk menghiburnya. Itu saja. Gu Qingshan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tahu lebih baik dari siapapun apakah dia ceroboh atau tidak. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Prioritas utama kita hari ini adalah membasmi aliansi darah. Zhang Chaiwei tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berkata, ya, anak itu baru saja keluar dari dalam. Mungkinkah ada kecelakaan? Setelah mengatakan itu, Zhang Chaiwei dan Gu Qingshan bergegas masuk ke kastil hampir pada saat yang bersamaan. Namun begitu mereka masuk, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di dalamnya. Mayat ada di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Semua anggota aliansi darah akan terbunuh. Orang-orang di kastil itu tentu saja tidak semuanya anggota aliansi darah, tetapi seharusnya termasuk sebagian besar pemimpin puncak. Jika mereka hancur, aliansi darah pasti akan sangat terpukul. Dengan grup elang yang juga mengincar mereka, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di Tiongkok. Dengan cara ini, Xiao Chen akhirnya bisa bernapas lega untuk sementara waktu. Dia tidak takut aliansi darah menimbulkan masalah, kuncinya adalah dia takut aliansi darah akan menimbulkan masalah bagi Xiao Yufei. Setelah meninggalkan Kabupaten Linyuan, Xiao Chen menelepon Xiao Yufei untuk melaporkan bahwa dia aman. Di telepon, Xiao Yufei terdengar sangat mengeluh, mengatakan bahwa dia akhirnya pulang, tetapi dia melarikan diri lagi setelah hanya tinggal selama 2 hari. Xiao Chen hanya bisa menerima hal ini tanpa daya. Sejujurnya, dia sekarang tidak berani tinggal bersama Xiao Yufei terlalu lama. Kekuatannya terekspos saat menyelamatkan Xiao Yufei terakhir kali. Jika dia bertanya tentang itu, akan sulit untuk menjawabnya. Hari sudah larut, dan Xiao Chen tidak berniat kembali ke kota Laning, jadi dia menginap di hotel terdekat selama 1 malam. Keesokan harinya, ia berangkat ke Gunung Beiling. Kalau tidak ada alasan lain, itu karena alamat Sekte Yuxiao dulunya ada di Gunung Beiling. Terakhir kali dia ingin mengunjungi situs lama Yuxiaomen, tetapi setelah menerima berita dari saudara perempuan Miao Qingxuang, dia mengubah rutenya dan pergi ke Jiangbei. Sekarang dia berada di Kabupaten Linyuan, yang hanya berjarak setengah hari perjalanan dari Gunung Beiling, dia tentu harus mampir untuk melihatnya. Bagaimanapun, dia tinggal di sana untuk memulihkan diri dan meninggalkan beberapa kenangan. Gunung Beiling tidak pernah menjadi gunung yang indah dan terkenal, tetapi pada suatu masa di masa lalu, gunung ini pernah menjadi tempat suci dalam pikiran setiap orang. Hanya saja, dulunya ada sekte di sini yang menarik perhatian dunia. Yuxiaomen. Tampaknya itu adalah nama yang sangat biasa, bahkan sedikit berkelas. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kejayaan dan legenda yang pernah diciptakannya cukup memberikan dampak yang besar bagi Tiongkok bahkan seluruh dunia. Pepatah yang mengatakan bahwa semua ilmu bela diri di dunia berasal dari Yuxiao tentu bukan omong kosong belaka. Sayangnya, waktu berlalu begitu cepat dan tahun-tahun berganti drastis. Kejayaan yang dulu kini telah sirna. Xiao Chen menyusuri jalan setapak itu, yang dilihatnya hanyalah kehancuran dan kesunyian. Tampaknya setelah hancurnya Yuxiaomen, pemandangan pegunungan juga ikut hancur. Meskipun kenangan itu masih ada, jalan-jalan di Gunung Beiling berubah-ubah dan sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Chen juga mengambil jalan memutar sebelum akhirnya tiba di bekas lokasi Yuxiaomen. Sekte yang pernah agung itu kini tak lagi agung. Istana yang dulunya megah kini telah menjadi reruntuhan. Xiao Chen dapat membayangkan betapa tragisnya ketika Sekte Yuxiao terlibat dalam perang internal dan dikepung. Mengingat masa lalu, itu adalah tahun-tahun yang gemilang. Xiao Chen cukup emosional dan melangkah ke gerbang Yuxiao. Namun pada saat ini, sebuah pengingat baik datang dari belakang. Temanku, ini bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Aku sarankan kau berpikir 2 kali sebelum melangkah. Xiao Chen berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arahnya. Pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, tingginya sekitar 1,8 meter dan penampilannya tampan. Di sebelah pemuda itu ada seorang wanita muda berusia 20-an, yang memegang lengan pemuda itu dengan penuh kasih sayang, dan mereka tampak seperti pasangan yang penuh kasih. Mengapa kita tidak bisa masuk ke sini? Xiao Chen bertanya pada pemuda itu. Tahukah kau di mana ini? Pemuda itu menunjuk ke aula yang sudah bobrok dan berkata, ini dulunya Sekte Yuxiao yang terkenal. Aku tahu.
Kamu masih berani masuk kalau tahu begitu. Pemuda itu tertegun. Awalnya dia mengira Xiao Chen belum pernah melihat dunia dan tidak tahu minat yang terlibat, jadi dia mengingatkannya. Tetapi karena Xiao Chen tahu bahwa ini adalah klan Yuxiao, mengapa dia berani datang ke sini? Karena aku tahu sekte Yuxiao lah yang membuatku datang ke sini karena reputasinya, jadi aku ingin masuk dan melihatnya. Apa itu tidak mungkin? Tanya Xiao Chen dengan nada aneh. Tentu saja tidak. Tidakkah kau tahu bahwa semua keluarga besar Tiongkok dan banyak sekte seni bela diri kuno telah dengan tegas melarang siapapun untuk menyebut sekte Yuxiao lagi, dan melarang segala hal atau perilaku yang berkaitan dengan sekte Yuxiao? Pemuda itu juga menatap Xiao Chen dengan aneh. Segala perilaku yang berhubungan dengan klan Yuxiao dilarang. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, kenapa begitu? Apakah mereka punya dendam terhadap klan Yuxiao? Bukan hanya tidak ada kebencian, tetapi ada rasa syukur. Pemuda itu mendesah, dulu, sekte Yuxiao begitu kuat. Untuk melawan musuh asing, sekte ini membuka pintunya dan menyebarkan seni bela diri secara luas, membuat seni bela diri Tiongkok mencapai puncak sejarahnya dalam beberapa dekade berikutnya. Sekte ini juga memiliki reputasi sebagai satu-satunya sekte seni bela diri di dunia. Tapi sayangnya, pohon yang tinggi menarik angin. Sekte Yuxiao terlalu kuat. Keberadaannya telah menekan semua sekte dan keluarga besar seni bela diri kuno. Meskipun Yuxiaomen tidak berniat menyatukan dunia, masih banyak orang di dunia yang menghakimi orang lain berdasarkan standar mereka sendiri. Setelah runtuhnya sekte Yuxiao, mereka masih takut. Mereka takut sekte Yuxiao akan bangkit kembali dan kepentingan mereka sendiri akan dirugikan. Jadi, mereka memasukkan sekte Yuxiao sebagai tabu. Tidak seorang pun boleh menyebutkannya lagi, apalagi terlibat dalam aktivitas apapun yang berkaitan dengan sekte Yuxiao. Perkataan pemuda itu seolah mengecam orang-orang egois yang membalas kebaikan dengan permusuhan dan membela klan Yuxiao. Namun, dia sendirian dan tidak berdaya, dan akhirnya tidak dapat melawan atau mengubah apapun. Xiao Chen merasa agak sedih ketika mendengar ini. Klan Yuxiao menonjol di masa-masa sulit dan menunjukkan kebajikan serta kebenaran yang besar, tetapi hal ini membangkitkan rasa iri dan menyebabkan kehancuran klan tersebut. Dan setelah keluarga itu dibasmi, mereka yang pernah diuntungkan masih saja mencemoohnya. Betapa menyedihkan dan konyolnya hal itu. Pergi saja. Xiao Chen berbicara dengan tenang kepada kedua pemuda itu, lalu berbalik dan memasuki gerbang Yuxiao. Temanku, kamu. Pemuda itu bertanya-tanya, dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, mengapa Xiao Chen tidak mendengarkan sama sekali dan malah berlari masuk. Jize, kenapa repot-repot dengan orang bodoh seperti dia? Kata wanita muda itu dengan sedih. Oh, lupakan saja. Melihat sosok Xiao Chen telah menghilang, Jize menghela napas tak berdaya dan pergi bersama wanita itu. Bab 138. Di dalam gerbang Yuxiao, jejak perang terlihat di mana-mana. Dua singa batu megah di pintu masuk aula utama terpotong dua oleh energi pedang, dan langit-langit di dalam aula tertusuk dan berlubang. Hal yang sama juga terjadi pada aula-aula samping yang lain, semuanya runtuh atau terbakar, tidak menyisakan tempat yang utuh. Xiao Chen memandang sekeliling dengan santai dan tidak menemukan sesuatu yang menarik untuk dilihat, jadi dia langsung menuju ke gunung belakang. Ada sebuah rumah di belakang gunung Yuxiaomen. Rumah itu tidak terlalu mewah, tetapi lingkungannya nyaman dan pemandangannya indah. Xiao Chen pernah memulihkan diri di sini. Namun yang jelas tempat ini juga sudah dirusak dan dijarah, ada tanda-tanda pernah dibakar. Xiao Chen melangkah masuk ke halaman yang bobrok. Di tengah halaman terdapat kolam yang sudah mengering. Setelah berjalan beberapa langkah mengelilingi kolam, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengeluarkan teknik menangkap jiwa yang menyelimuti kolam. Tiba-tiba, percikan cahaya kecil mulai muncul dari kolam kering, menciptakan pemandangan aneh. Menerima. Xiao Chen melantunkan mantra dengan lembut, dan teknik menangkap jiwa mengumpulkan semua cahaya spiritual yang muncul dari tanah, memadatkannya menjadi pil spiritual seukuran bola pimpong. Aku tidak menyangka meskipun kolam roh telah mengering, masih ada energi roh abadi yang tersimpan di dalam tanah. Pada saat itu, semua air di kolam ini adalah air peri, jadi lebih tepat disebut kolam peri. Kolam peri dibangun oleh Xiao Chen, khusus untuk pemulihan dan penyembuhan. Tahukah kamu, saat itu Xiao Chen masih punya tempat penyimpanan di dalam dirinya, dan dia bisa mengambil harta karun dunia peri sesuka hatinya. Kolam peri yang ia bangun akan membuat peri pun iri. Sungguh hal yang unik di lingkungan seperti bumi. Jika saya bisa berendam di kolam peri semalam saja, itu akan lebih baik daripada berlatih selama beberapa tahun. Sayangnya, keadaan telah berubah dan lebih dari 100 tahun telah berlalu. Kolam peri telah mengering dan kita hanya bisa menyerap sedikit energi peri yang tersisa dari tanah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Chen terus berjalan masuk. Dia ingat ada kamar tidur bawah tanah di sini, tempat dia mendirikan formasi pelatihan. Ketika dia berjalan ke pintu masuk ruang bawah tanah, dia mendapati pintunya tertutup sepenuhnya. Tertutup. Xiao Chen mengerutkan kening. Kemudian,
dia menggunakan teknik transformasi kekaisaran, dengan ki kekaisaran tersimpan di telapak tangannya, dengan lembut menutupi segel tersebut. Seperti halnya es dan salju yang mencair, segel itu perlahan menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Membuka. Xiao Chen mendorong dengan kuat, dan pintu batu yang telah disegel selama 50 atau 60 tahun akhirnya terbuka lagi. Gemuruh. Suara tumpul itu bergema, terdengar agak menakutkan dan mencekam. Xiao Chen tidak takut dan berjalan menuruni tangga gelap menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanahnya sangat luas, persis seperti kamar tidur mewah. Xiao Chen mengucapkan mantranya sekali lagi, dan kekuatan spiritualnya mengalir melalui matanya, membuatnya jernih dan terang. Dengan cara ini, bahkan di lingkungan yang gelap gulita, ia dapat melihat segala sesuatu di ruang tersebut dengan jelas. Sepertinya ada perkelahian juga di sini. Xiao Chen mengikuti jejak di bawah tanah dan berjalan di depan sebuah kerangka. Pada dinding di depan tengkorak itu, tertulis sebaris kata. Sekte itu terancam musnah, jadi kami tak punya pilihan selain membawa musuh yang kuat itu ke kamar tidur sang abadi dan menyegelnya, menghancurkan kedua belah pihak. Jika aku telah menyinggungmu, kuharap sang abadi akan memaafkanku. Kata-kata terakhir tetua sekte Yuxiao Sutian. Ketika Xiao Chen melihat kalimat ini, dia secara garis besar memahami situasi pada saat itu. Demi melindungi sekte tersebut, Sutian menahan musuh yang kuat dan membiarkan mereka berdua binasa bersama. Dan makhluk abadi yang dia bicarakan mungkin adalah dirinya sendiri. Saya rasa setelah saya meninggalkan Yuxiaomen, tempat tinggal saya terdaftar sebagai tempat suci. Kecuali ada perubahan besar, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sini. Sambil mendesah dalam hatinya, Xiao Chen berbalik dan berjalan ke mayat kerangka lainnya dan memeriksanya dengan cermat. Ini pasti musuh kuat yang disebutkan Sutian. Hei, tidak, ini bukan kerangka manusia biasa. Ekspresi Xiao Chen sedikit mengembun. Pada saat ini, mata kosong kerangka itu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Seberkas jiwa tersisa yang belum sepenuhnya hilang menyerbu lautan kesadaran Xiao Chen. Hahaha, Tuhan tidak akan meninggalkanku, Tuhan tidak akan meninggalkanku. Jiwa yang tersisa itu tertawa terbahak-bahak, suaranya memperlihatkan kegembiraan yang tak terselubung. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada orang yang hidup di sini. Raja ini akhirnya bisa melihat cahaya matahari lagi. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Setelah disegel di sini selama berhari-hari dan bermalam-malam, tubuhnya menua dan mati, jiwanya perlahan-lahan musnah, hanya menyisakan tekad lemah untuk mendukungnya. Kupikir tak lama lagi aku tak sanggup bertahan lagi dan akan lenyap di antara langit dan bumi. Tapi, tak kusangka hari ini ada manusia yang akan masuk ke sini. Selama dia mengambil alih tubuh manusia ini, dia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Sutian, oh Sutian, kau tak akan bisa membunuhku. Tepat ketika jiwa yang tersisa mulai bersemangat, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk menuangkan baskom berisi air dingin padanya dan berkata dengan nada sinis. Bangun, berhenti melamun. Apa yang menurutmu bisa kau lakukan sekarang? Bocah bodoh, meskipun aku hanya punya sedikit tekad tersisa, akan mudah bagiku untuk melahapmu. Benarkah? Kenapa tidak mencobanya? Kata Xiao Chen ringan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, jiwa yang tersisa mengerahkan kekuatan jiwanya yang kuat, mencoba untuk langsung menghancurkan jiwa Xiao Chen dan kemudian menggantikannya. Namun tak lama kemudian, dia menjadi bingung. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin jiwamu begitu kuat? Bahkan lebih kuat daripada saat aku masih hidup. Jiwa yang tersisa tidak dapat mempercayainya. Dia hanya seorang manusia, dan masih remaja, tetapi jiwanya begitu kuat sehingga dia tidak dapat digoyahkan sedikitpun. Jadi, sudah kubilang berhenti melamun. Sekarang, bisakah kau keluar dari sini? Dengan kata-kata dingin ini, kekuatan jiwa Xiao Chen yang sangat besar secara langsung memberikan pukulan yang menghancurkan pada jiwa yang tersisa, dengan paksa mengusirnya dari lautan kesadarannya. Jiwa yang tersisa sudah lemah, dan tanpa inang di dunia luar, ia tidak dapat bertahan lama. Melihatnya akan segera mati, Xiao Chen tiba-tiba punya pikiran lain. Teknik pengikatan jiwa. Dengan satu tangan, ia mengucapkan mantra, dan kekuatan spiritual melonjak, memenjarakan jiwa yang hancur dan menyegelnya dalam botol kecil di tanah. Mungkin ini akan berguna di masa depan. Xiao Chen mengambil botol kecil itu dan menyimpannya. Saya melakukan ini hanya karena iseng saja. Jiwa yang tersisa menyebut dirinya raja. Mungkin aku akan membutuhkannya di masa depan, jadi aku akan menahannya dulu. Setelah berurusan dengan jiwa yang tersisa, Xiao Chen langsung pergi ke lingkaran sihir di bagian terdalam kamar tidur. Yang mengejutkannya, lingkaran sihir itu terawat baik dan tampaknya tidak ada tanda-tanda kerusakan. Hadiah yang tak terduga. Formasi ini disebut formasi 9 mendalam, dan sangat membantu dalam kultivasi. Sederhananya, berlatih dalam formasi ini akan meningkatkan pemahaman praktisi, dan dengan demikian efisiensi latihan juga akan meningkat. Akan tetapi, jumlah peningkatannya bervariasi dari orang ke orang. Jika Anda kurang beruntung,
kenaikannya mungkin hanya kecil. Namun jika Anda beruntung, fenomena pencerahan akan terjadi. Tentu saja, formasi 9 mendalam bukanlah formasi yang sangat maju. Formasi ini jauh lebih rendah daripada formasi waktu yang dapat mengubah proporsi waktu. Formasi ini memiliki sedikit efek pada orang dengan kultivasi yang terlalu tinggi. Saat Xiao Chen hendak pergi, dia merasa bahwa formasi 9 mendalam tidak lagi berguna baginya, jadi dia meninggalkan formasi 9 mendalam di sini. Sayangnya, tampaknya belum ada seorang pun yang menemukan misteri formasi 9 mendalam, dan telah ditinggalkan di sini dan tidak pernah digunakan. Karena aku tidak ada kerjaan, lebih baik aku menyempurnakan cakram susunan 9 mendalam terlebih dahulu, baru kemudian membawanya pergi. Memikirkan hal ini, Xiao Chen duduk di tempat dan mulai menyempurnakan cakram susunan 9 mendalam. Bab 139. Setelah tinggal di istana bawah tanah selama sehari semalam, Xiao Chen akhirnya menyempurnakan pelat formasi. Cakram susunan 9 mendalam dapat dianggap sebagai senjata ajaib. Setelah disempurnakan, Anda dapat membawanya dan menyiapkan susunan 9 mendalam untuk kultivasi kapan saja. Akan tetapi, memiliki pelat formasi saja tidaklah berguna, sebab formasi memerlukan energi untuk beroperasi. Misalnya, batu spiritual, batu peri, dan lain-lain. Sayangnya, energi spiritual di lingkungan bumi sangat tipis. Di mana kita bisa menemukan batu spiritual? Saat ini, satu-satunya hal di tubuh Xiao Chen yang dapat digunakan untuk mengoperasikan formasi 9 mendalam adalah bola yang dibentuk oleh energi roh abadi yang terkumpul. Hampir sampai. Xiao Chen berdiri dan bersiap untuk pergi. Perjalanan ke Yuxiaomen ini awalnya hanya untuk berkunjung saja, tetapi di luar dugaan saya mendapatkan banyak hal. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari adanya pergerakan yang tidak biasa di puncak Gunung Beiling. Naik dan lihatlah. Puncak Gunung Beiling. Seorang wanita mengenakan kimono dan penuh bekas luka, melindungi erat seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun berpakaian hitam di belakangnya. Di sekitar kedua wanita itu, sekelompok pria berpakaian hitam memegang pisau baja bermata tajam dan bermata dingin. Yoshiko Kuno, pengkhianat, kau tak akan bisa lolos kali ini. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan gadis yang bersalah itu. Teriak pemimpin berbaju hitam itu. Yingzi masih muda, bagaimana kamu bisa tahan? Bahkan saat menghadapi situasi yang genting, Kuno Yoshiko tetap tidak gentar dan menjaga gadis berbaju hitam itu erat-erat, seolah tengah bertarung sampai mati. Misinya sudah ditakdirkan sejak dia lahir, dan tak seorang pun bisa mengubahnya. Pria berbaju hitam itu mencibir tanpa ampun. Kalian sungguh binatang berdarah dingin. Terserah apa katamu, tapi karena kau keras kepala, kami tidak akan sopan. Pemimpin berpakaian hitam itu tidak membuang waktu lagi dan memerintahkan, ayo kita pergi bersama dan membunuhnya. Membunuh. Seorang pembunuh yang terlatih, gerakannya bersih dan rapi, keterampilan pisaunya cepat, dan setiap pukulannya mematikan. Di sisi lain, Kuno Yoshiko telah mengambil keputusan dan mencobanya. Dia hanya merentangkan tangannya dan dua pisau pendek muncul dari lengan bajunya. Phantom Blade, bunuh 2 kali. Sosok-sosok bergerak dan pedang berkelebat. Ding ding ding. Bilah-bilahnya saling bertabrakan, menciptakan percikan api yang cemerlang. Tertawa. Kuno Yoshiko mencengkeram kedua pedangnya, dan tiba-tiba sebuah kepala melayang, dengan darah berceceran 3 kaki jauhnya. Namun, setelah membunuh satu orang, dia juga mengungkap kelemahannya sendiri. Kesempatan bagus. Pemimpin berpakaian hitam itu memanfaatkan kesempatan dan menusuk tubuh Kuno Yoshiko dengan pedang di tangannya tanpa ampun, dan sekaligus menamparkan punggungnya. Engah. Tubuh Kuno Yoshiko yang sudah terluka parah tidak dapat menahannya lagi dan dia kalah telak baik saat menyerang maupun bertahan. Membunuh. Pembunuh berpakaian hitam itu kejam. Dalam sekejap, lebih dari selusin pisau jatuh pada Kuno Yoshiko pada saat yang bersamaan. Meskipun Kuno Yoshiko enggan, ia tak berdaya mengubah situasi. Setelah melihat gadis berbaju hitam itu untuk terakhir kalinya, ia terjatuh ke dalam genangan darah. Akhirnya aku berhasil berurusan dengan wanita ini. Dia benar-benar sulit dihadapi. Pemimpin berkulit hitam itu menghela napas lega. Selama pengejaran dari Jepang ke Cina, mereka menderita kerugian besar dan banyak orang meninggal. Namun untungnya, segala sesuatunya akhirnya berakhir di sini. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh terbang dan mendarat di sebuah batu di dekatnya. Siapa? Orang-orang berpakaian hitam itu terkejut dan menatap Xiao Chen dengan waspada. Pemimpin berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, melangkah maju dan berkata dengan sopan kepada Xiao Chen, "Sobat, kamu tidak di sini untuk ikut campur dalam urusan orang lain, kan?" Xiao Chen mengamati pemandangan itu, tatapannya tertuju pada gadis berpakaian hitam, lalu bertanya dengan tenang, "Apakah kamu dari Jepang?" "Ya, tapi kami sudah mendapat izin dari negara Anda. Kami tidak punya niat jahat. Mohon dimaklumi." Ketika pemimpin berpakaian hitam melihat kecepatan Xiao Chen terbang tadi, dia tahu bahwa Xiao Chen bukanlah orang biasa, jadi dia tidak berani menilainya dari penampilannya.
Mereka tidak mampu lagi menghadapi masalah-masalah saat ini, jadi lebih baik menghadapi lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah. Xiao Chen tidak berkomentar atau mengatakan apapun lagi, dan mengalihkan pandangannya ke gadis berpakaian hitam itu lagi. Gadis berpakaian hitam itu cantik dan keren, baru berusia 13 atau 14 tahun, belum dewasa, dan tubuhnya sangat lemah, tampak sedikit sakit-sakitan. Dia tampak tidak dapat berbicara, atau tampak agak lambat dalam merespons. Melihat Yoshiko Kuno meninggal di depannya, dia hanya berjalan kaku ke arah tubuh itu dan mendorongnya pelan-pelan dengan tangannya, seolah memanggilnya untuk bangun. Melihat Xiao Chen tetap diam dan menatap gadis berpakaian hitam itu, pemimpin berpakaian hitam itu berbisik kepada pria berpakaian hitam di sebelahnya, pergi dan bawa dia pergi. Ya, lelaki berpakaian hitam itu menyimpan pisaunya, lalu berjalan lurus ke arah gadis berpakaian hitam dan menariknya berdiri. Gadis berpakaian hitam itu tampak bingung dan mengulurkan tangan untuk meraih Kuno Yoshiko, tetapi tidak berdaya. Pada saat ini, dia tampaknya akhirnya menyadari bahwa Kuno Yoshiko telah mati dan tidak bisa lagi melindungi dirinya seperti sebelumnya. Sejak saat itu, dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Rasa sakit yang menyayat hati, yang belum pernah saya alami sebelumnya, menimpa saya. Dalam sekejap, kekuatan aneh dalam tubuhnya melonjak. Yang ada di matanya hanyalah kegilaan yang amat sangat. Tertawa. Sebelum lelaki berpakaian hitam itu bisa bereaksi, ia terpotong menjadi dua oleh kilatan cahaya pisau merah. Apa? Ekspresi pemimpin berpakaian hitam berubah drastis, dan yang lainnya juga merasa seperti mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pisau itu. Pada suatu saat, sebuah pisau tiba-tiba muncul di tangan gadis berpakaian hitam itu. Pisau itu sangat indah, dengan bilah berwarna merah tua dan aura menakutkan yang tak terlukiskan menyelimuti tepinya. Sekali pandang saja tampaknya mampu membuat orang kehilangan akal dan terpikat. Oh tidak, dia benar-benar bisa membangkitkan pedang iblis. Ada ketakutan yang tak berujung dalam nada bicara pemimpin berpakaian hitam itu, seolah-olah yang ia hadapi bukanlah seorang gadis dan sebilah pisau, melainkan dewa kematian yang melambangkan keputusasaan. Tiba-tiba, gadis itu, yang telah jatuh ke dalam kegilaan, membuka jalannya dengan membunuh. Dengan satu tebasan pedangnya, kekuatan iblisnya menyebar hingga 3 meter, seketika membunuh 6 pria berpakaian hitam. Pemandangan yang menggemparkan itu membuat pemimpin berpakaian hitam yang ragu-ragu itu segera memerintahkan, mundur, mundur cepat. Yang lainnya tidak ragu-ragu dan berlari kembali dengan panik. Akan tetapi, pedang iblis itu bangkit untuk pertama kalinya, dan tidak akan tertahan sampai ia telah membunuh cukup banyak orang dan meminum cukup banyak darah. Di bawah pengaruh pedang iblis, gerakan tubuh gadis itu menjadi luar biasa cepat. Memanggil. Setiap kali ada yang lewat dan meninggalkan bekas, sebilah pisau langsung keluar dan merenggut 3 nyawa tanpa ampun. Kelompok pembunuh terlatih ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan pedang iblis gila dan hampir dibantai secara sepihak. Tidak. Jangan bunuh aku. Pemimpin berpakaian hitam itu dicegat oleh energi pedang yang ganas dan sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Namun, gadis itu tidak rasional. Ia berlumuran darah, tetapi ia mengangkat pedangnya dan membunuh pemimpin berpakaian hitam itu. Xiao Chen berdiri di atas batu, tampak seperti orang luar. Ia menatap dingin gadis berbaju hitam itu membantai semua pria berbaju hitam, tanpa reaksi apapun. Tetapi pada saat ini, mata gadis berpakaian hitam itu menyipit, dan aura pembunuh menyerbu ke arahnya, mengunci Xiao Chen. Dalam sekejap, dia melompat ke atas, memegang pedang iblis merah tinggi di atas kepalanya, mengumpulkan momentum yang luar biasa, dan menebas ke bawah dengan pedang itu karena takut, seolah-olah ingin menghancurkan semua makhluk hidup di depannya. Apakah kau juga mengincarku? Xiao Chen mendesah tanpa alasan. Lalu, dia mengangkat sedikit tangan kanannya. Dentang. Seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Pedang yang memiliki kekuatan dahsyat itu sama sekali tidak mampu menggoyahkan telapak tangan Xiao Chen yang terbuat dari daging dan darah. Melepaskan. Dengan kata-kata ringan, Xiao Chen menggunakan tangan kirinya untuk memukul pergelangan tangan gadis berpakaian hitam itu. Peng! Gadis itu tertembak dan pedangnya terlepas dari tangannya. Setelah berputar, pedang itu menancap tepat di tanah tak jauh darinya. Bab 140. Pedang iblis itu jatuh dari tangannya, dan gadis berpakaian hitam itu perlahan-lahan terbangun dari keadaan gilanya, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya lagi. Kemudian, dia tampak teringat sesuatu, berlari cepat ke tubuh Kuno Yoshiko, dan berlutut di tanah. Dia masih tidak berbicara, dan tidak menangis, tetapi Anda bisa tahu bahwa dia sangat sedih. Xiao Chen kemudian menyadari bahwa gadis itu tidak kedinginan, dia hanya tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dia pasti mengalami hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Xiao Chen melompat dari batu, mendarat di depan pedang iblis merah, dan mencabutnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang iblis itu memiliki kekuatan jahat yang menolaknya, tetapi dengan kekuatannya, mudah baginya untuk menekan kekuatan jahat ini. Aku mengusap bilah pedang itu dengan tanganku dan mendapati kata, Muramasa, terlihat samar-samar di sana.
Pedang legendaris Muramasa dari Jepang Timur. Xiao Chen juga pernah mendengar tentang Muramasa. Namun, awalnya aku pikir itu hanya fiktif belaka, tapi tak kusangka ternyata itu benar-benar ada dan punya kekuatan luar biasa. Pedang iblis telah mengenali tuannya, dan Xiao Chen tidak berniat mengambilnya secara paksa. Adapun gadis berbaju hitam, dia jelas-jelas dikendalikan oleh kekuatan pedang ajaib tadi, dan kehilangan akal sehatnya setelah kehilangan kerabatnya. Xiao Chen tidak akan menyalahkannya. Aku akan mengembalikan pisaunya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Dengan lemparan biasa, pedang ajaib itu terbang kembali ke sisi gadis berpakaian hitam, dan Xiao Chen berbalik dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia hanya datang untuk menonton kesenangan saja dan tidak ada niat untuk ikut apapun. Gadis itu memeluk erat tubuh kuno Yoshiko dan menatap kosong ke arah kepergian Xiao Chen hingga ia menghilang. Gunung Beiling dekat Yanjing, jadi Xiao Chen pergi ke Yanjing. Tentu saja, bukan hanya untuk bersenang-senang, dia ingin tahu lebih banyak tentang kebenaran di balik klan Yu Xiao. Dan menurut apa yang dikatakan Lin Xuanying saat itu, kakeknya Lin Xingcheng tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi Yu Xiaomen. Wuxintang sangat terkenal di Yanjing dan memiliki lebih dari selusin cabang. Xiao Chen menemukan satu dengan mudah. Saya masuk ke cabang terdekat. Tidak banyak pelanggan di sana. Ada seorang pemilik toko dan seorang gadis berpakaian modis sedang bermain ponsel di depan konter. Apa yang kamu butuhkan, saudara? Bosnya maju dan bertanya dengan antusias. Xiao Chen melirik sekilas ke sekeliling toko dan mendapati bahwa toko itu agak mirip dengan toko barang antik, yang semua barang yang dijual adalah barang-barang dekoratif. Ada berbagai macam benda, seperti tasbih untuk menangkal kejahatan dan kemalangan, gelang giok yang disucikan, jimat pelindung hati, dan seterusnya. Xiao Chen ahli di bidang ini, dan sekilas ia bisa tahu bahwa 90% dari semua itu adalah penipuan. Namun, harga yang dijual Wuxintang tidak terlalu tinggi, dan pembeli mungkin hanya menginginkan keberuntungan dan tidak mengkhawatirkan keasliannya. Ini pertarungan antara dua orang, jadi Xiao Chen tidak perlu ikut campur dalam urusan orang lain. Saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya ingin bertanya tentang seseorang. Xiao Chen menyatakan tujuannya. Sang bos tercengang, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu pelanggan seperti Xiao Chen. Namun dia tetap sangat ramah dan bertanya, siapa yang ingin Anda tanyakan? Lin Xuanying, cucu perempuan Lin Xingcheng, apakah dia ada hubungannya dengan balai Wuxin Anda? Nona Lin Xuanying. Pemilik toko dan gadis yang sedang bermain dengan ponselnya di meja kasir berkata dengan terkejut hampir pada saat yang bersamaan. Kau mencari Xuanying. Gadis itu meletakkan ponselnya, menghampiri Xiao Chen, menatapnya dari atas ke bawah, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kau kenal dia? Tentu saja aku mengenalnya. Xiao Chen mengiyakan. Mendengar hal itu, gadis itu langsung bertanya sambil tersenyum mengejek, mengapa kamu mencarinya? Ada sesuatu yang terjadi, kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Jangan banyak bertanya, katakan saja di mana dia. Yah, aku baru saja meneleponnya, tapi teleponnya mati. Bagaimana kalau aku antar kamu ke sana? Gadis-gadis itu sangat antusias. Kemudian dia melirik ke arah pemilik toko lagi dan bertanya, ayah, apakah tidak apa-apa? Pemilik toko memandang Xiao Chen dan merasa bahwa dia bukan orang jahat, jadi dia berkata, silakan saja, kamu tidak bisa membantuku di sini, kamu main saja dengan ponselmu. Weh. Gadis itu menjulurkan lidahnya kepada pemilik toko dan berkata kepada Xiao Chen dengan gembira, ayo pergi, Xuanying seharusnya ada di sekolah. Sekolah? Ya, dia adalah mahasiswi terbaik di Universitas Kedokteran Tiongkok Yanjing. Dalam perjalanan ke Universitas Pengobatan Tiongkok Yanjing, Xiao Chen mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Ning Zilan. Ning Zilan dan putrinya bekerja di Wuxin Hall, dan keluarga Lin memiliki ikatan yang erat dengan Wuxin Hall. Selain itu, karena Ning Zilan dan Lin Xuanying seusia, mereka dengan mudah menjadi teman baik dan sering bermain bersama. Ning Zilan sangat ceria dan bersemangat. Ia terus mencari topik untuk dibicarakan dengan Xiao Chen, ngobrol tanpa henti. Xiao Chen tidak merasa jijik, tetapi ekspresinya selalu acuh tak acuh. Apapun yang ditanyakan Ning Zilan, ia hanya akan menjawab dengan acuh tak acuh. Ning Zilan tidak peduli dan terus bertanya, Xiao Chen, bukankah kamu dari Yanjing? Tidak. Lalu bagaimana kamu kenal Xuanying? Ning Zilan bingung. Xiao Chen bukan dari Yanjing. Meskipun mengaku kenal Xuanying, ia tidak punya informasi kontak Xuanying, juga tidak tahu di mana Xuanying tinggal atau di mana ia kuliah. Untuk menemukan Xuanying, dia bahkan pergi ke Wuxin Hall untuk bertanya. Hubungan ini agak aneh. Tiba-tiba, dia bertanya dengan penuh imajinasi, oh, kamu bukan netizen yang jatuh cinta pada Xuanying secara online, dan kamu datang untuk menemuinya secara langsung. Xiao Chen. Melihat Xiao Chen terdiam, Ning Zilan merasa tebakannya benar dan berkata dengan penuh semangat, wah, kamu berani sekali. Aku mendukungmu. Jangan banyak bicara. Apa kamu tidak haus?
Xiao Chen benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Tidak apa-apa. Ning Zilan agak ceroboh dan tidak menyadari apa yang dimaksud Xiao Chen. Dia berkata dengan serius. Meskipun saya mengagumi keberanian Anda dan mendukung Anda sepenuh hati, saya harus mengingatkan Anda bahwa pesaing Anda sangat kuat dan Anda mungkin tidak memiliki banyak peluang. Pesaing? Maksudmu Li Bin? Hei, kau benar-benar kenal Li Bin? Ning Zilan menatap Xiao Chen dengan ekspresi terkejut, lalu cepat-cepat berkata, tapi itu bukan Li Bin sudah menjadi masa lalu. Waktu lampau. Yah, Li Bin memang pernah mengejar Suanying sebelumnya, dan dia tergila-gila padanya. Dia mengikuti Suanying kemanapun Suanying pergi. Meskipun Suanying tidak mau menjadi pacarnya, dia memperlakukannya lebih baik daripada orang biasa. Ning Zilan berkata, tapi aku tidak tahu kapan mereka mulai berkonflik, dan Suanying mengabaikannya. Xiao Chen berpikir masalah ini ada hubungannya dengan dirinya. Awalnya, dia menggunakan racun untuk menakut-nakuti Li Bin, tetapi Li Bin tampak begitu pengecut sehingga dia meninggalkan Lin Suanying dan melarikan diri. Akan aneh jika Lin Suanying masih bergaul dengannya. Di lantai bawah asrama Putri Universitas Pengobatan Cina Yenqing, seorang pemuda jangkung dan tampan sedang memegang buket mawar dan menyatakan cintanya kepada seorang gadis. Suanying, jadilah pacarku, aku akan melindungimu selamanya. Pemuda itu lemah lembut, sopan, rendah hati, dan suaranya penuh daya tarik dan kelembutan yang amat luar biasa. Banyak gadis yang menonton berteriak dan merasa hati mereka akan meleleh. Xiang Ziyu sangat tampan, aku pasti akan setuju dengannya. Lin Suanying sangat bahagia, aku sangat iri. Banyak anak laki-laki di sekitar datang untuk mendukung Xiang Ziyu, dan mereka semua mulai membuat keributan. Janji padanya, janji padanya, janji padanya. Lin Suanying sangat bimbang dan bingung saat itu. Ia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Xiang Ziyu, tetapi di masa kritis ini, kakeknya jatuh sakit. Tanpa dukungan keluarga Xiang, balai tabib ilahi keluarga Lin mungkin tidak akan bertahan lama. Haruskah dia berkompromi demi keluarganya? Suanying, akhirnya aku menemukanmu. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bergegas masuk, memeluk Lin Suanying, dan memecah kebuntuan. Zilan, kenapa kamu di sini? Lin Suanying terkejut. Bersambung.